Om Swastiastu. Yang saya hormati dosen pembimbing utama saya, Bapak Inyoman Putrayasa, SEMSI. Yang saya hormati dosen pembimbing pendamping saya, Ibu Putu Eka Dianita Marfilianti Dewi, SST AKMSI. Dan yang saya hormati pula dosen penelaah saya, Ibu Niwayan Yulianita Dewi, SE AKMSA. Perkenalkan, nama saya Ibu Putu Deni Kusmawajaya, NIM 1717051136. Izinkan saya mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai dengan 2020. Latar belakang. Nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai pasar karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran para pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Menurut Puspandinggrum 2017, nilai perusahaan yang tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham. Dengan jaminan kesejahteraan tersebut, para pemegang saham tidak akan ragu untuk menanamkan modalnya. Dengan meningkatkan nilai perusahaan, maka kinerja keuangan perusahaan akan baik dan dapat menarik para calon investor karena para calon investor dalam menanamkan modal perusahaan menginginkan laba atas penanaman modalnya. Pengukuran nilai perusahaan dalam penelitian ini menggunakan rasio Tobin-Skew karena rasio tersebut dinilai bisa memberikan informasi paling baik sebab semua unsur hutang dan modal saham perusahaan dimasukkan dalam perhitungan rasio Tobin-Skew. Fenomena terkait nilai perusahaan dikutip dari investasi.content.co.id, diliput oleh Colby dan diedit oleh Wahyu pada tanggal 14 April 2020. Data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menunjukkan per 3 April 2020, rata-rata nilai transaksi harian saham di Bursa Efek Indonesia sepanjang 2020 hanya sebesar 6,96 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan rata-rata nilai transaksi harian tahun sebelumnya, yakni per 5 April 2019 yang mencapai 9,67 triliun rupiah, maka jumlah tersebut terkoreksi 28% mengalami penurunan. Sementara itu, dengan menggunakan perbandingan waktu yang sama, rata-rata volume transaksi harian di BEI sepanjang 2020 merosot 49% menjadi 7,39 miliar unit saham. Padahal, rata-rata volume transaksi harian tahun sebelumnya adalah sebanyak 14,5 miliar unit saham. Analisis MNC Sekuritas, Hedi Tiawi Caksana menambahkan, sektor perdagangan dan aneka industri menorehkan penurunan terdalam karena adanya pandemi virus corona. Virus yang meluas secara global ini menimbulkan dampak yang sangat besar pada sektor perdagangan dan aneka industri, sebab mengganggu proses ekspor dan impor. Pandemi COVID-19 telah mengungkap dan memperburuk beberapa masalah sosial seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan. Masih ada 3 ketimpangan yang lebih tinggi dalam suatu negara. Hal ini menjadi peluang signifikan bagi perusahaan untuk menerapkan CSR yang lebih memfokuskan dalam upaya mengatasi masalah sosial di bidang ini selama pandemi. Hal inilah yang dapat menjadi peluang bagi perusahaan dalam melaksanakan CSR untuk membuktikan kepada masyarakat luas bahwa mereka bersama-sama dengan masyarakat Indonesia untuk turut berperan dalam melawan virus COVID-19 melalui tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan harapan, gerakan yang mereka lakukan dapat membangun hubungan yang lebih kuat antara perusahaan dengan masyarakat luas dan stakeholder lainnya, sehingga kredibilitas dan nilai positif perusahaan pun dapat meningkat dengan sendirinya di mata masyarakat. Contoh praktik CSR yang turut berkontribusi dalam memerangi COVID-19 yaitu perusahaan Wish Group. Seperti dikutip dari wartaekonomi.co.id, ditulis oleh Agus dan diedit oleh Resmayanti pada tanggal 3 April 2020, sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya, Wish Group membentuk Yayasan Wings Peduli Kasih untuk mewujudkan misi menjadi perusahaan yang peduli dalam peningkatan kualitas dan standar hidup masyarakat Indonesia. Dalam membantu menanggulangi wabah COVID-19, Wish Group memberikan bantuan senilai 25 miliar rupiah berbentuk 25.000 set alat pelindung diri atau OPD dan alat bantu pernapasan ventilator untuk tenaga medis. Penelitian ini dilakukan di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan manufaktur dipilih sebagai objek penelitian karena perusahaan manufaktur lebih mudah terpengaruh oleh kondisi ekonomi dan memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap setiap kejadian, baik internal maupun eksternal perusahaan. Perusahaan manufaktur juga sangat terkait dengan lingkungan dan masyarakat. Berdasarkan latar belakang yang saya paparkan tadi, maka saya tertarik ingin mengadakan penelitian yang berjudul Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai dengan 2020. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah harga saham industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19 sehingga berdampak pada nilai perusahaan. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah corporate social responsibility mempengaruhi nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia? Yang kedua, apakah ukuran perusahaan mempengaruhi nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia? Dan yang ketiga, apakah profitabilitas mempengaruhi nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia? Selanjutnya, deskripsi teoritis. Penelitian ini menggunakan 2 grand teori. Yang pertama,
teori stakeholder, dan yang kedua, teori signaling. Teori stakeholder merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh stakeholdernya. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut. Corporate Social Responsibility merupakan strategi perusahaan untuk memuaskan keinginan para stakeholder. Makin baik pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan, maka stakeholder akan makin terpuaskan dan akan memberikan dukungan penuh kepada perusahaan atas segala aktivitasnya yang bertujuan untuk mencapai laba dan juga dapat meningkatkan nilai perusahaan sehingga dapat menarik minat para investor. Selanjutnya, teori signaling atau teori sinyal. Teori sinyal menunjukkan adanya asimetri informasi antara manajemen perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi. Untuk itu, manajer perlu memberikan informasi yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan melalui penerbitan laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lainnya yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dari perusahaan lain. Informasi yang diterima oleh investor terlebih dahulu terjemahkan sebagai sinyal yang baik atau sinyal yang buruk. Sinyal-sinyal dari informasi yang beredar dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh para investor. Reaksi investor tercermin dari harga saham dan volume perdagangan di seputar perilisan informasi tersebut. Dari sinyal-sinyal informasi yang beredar juga akan mempengaruhi nilai-nilai perusahaan di mata investor. Karena jika total aset perusahaan dan laba yang dihasilkan tinggi, maka nilai perusahaan akan terlihat baik di mata investor. Selanjutnya, teori-teori pendukung yang mendukung penelitian ini. Yang pertama, Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial. Corporate Social Responsibility adalah salah satu dari beberapa tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder. CSR juga merupakan salah satu informasi yang harus tercantum di dalam laporan tahunan perusahaan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dilihat dari ketentuan pasal 74 Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 tersebut, bahwa CSR dipahami sebagai komitmen bisnis untuk melakukan kegiatannya secara beretika dan berkontribusi dan pada pembangunan berkelanjutan dengan menjalin kerjasama dengan para stakeholder. Variabel pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan diukur dengan proksi CSRI atau Corporate Social Responsibility Reporting Index. CSRI dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan CSR pada laporan tahunan perusahaan. CSRI diukur dengan 91 item pengungkapan berdasarkan GRI Generation 4. Pengukuran pengungkapan CSR tersebut dilakukan dengan cara mengamati ada tidaknya suatu item informasi yang ditentukan dalam laporan tahunan. Apabila item informasi tidak ada dalam laporan tahunan, maka diberi skor 0. Dan jika item informasi yang ditentukan ada dalam laporan tahunan, diberi skor 1. Rumus perhitungan CSRI adalah sebagai berikut. CSRIJ sama dengan sigma XIJ dibagi N. Teori pendukung yang kedua adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala di mana perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi perusahaan yang besar atau yang kecil, dengan berbagai cara, antara lain total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Dalam hal ini, apabila penjualan lebih besar dari penjualan biaya variabel dan biaya tetap, maka akan diperoleh jumlah laba sebelum pajak. Sebaliknya, apabila penjualan lebih kecil dari biaya variabel dan biaya tetap, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini adalah seberapa besar aset yang dimiliki oleh perusahaan. Ukuran perusahaan di sini diukur menggunakan proksi total aset yang ada dalam perusahaan. Rumus yang digunakan untuk menilai ukuran perusahaan menurut Persepanding Ground 2014 adalah sebagai berikut. Yaitu, size sama dengan log dikali nilai buku total aset. Teori pendukung yang ketiga adalah profitabilitas. Menurut Kamil dan Herusita 2012, profitabilitas yang semakin besar menunjukkan perusahaan mampu mendapatkan laba yang semakin besar, sehingga perusahaan mampu untuk meningkatkan aktivitas tanggung jawab sosial serta mengungkapkan tanggung jawab sosialnya dalam laporan tahunan dengan lebih luas. Rasio profitabilitas mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Penelitian ini menggunakan ROA atau Return on Asset sebagai pengukur profitabilitas perusahaan. ROA dipilih sebagai pengukur profitabilitas karena ROA mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva yang dimiliki untuk memperoleh laba. Semakin besar nilai ROA menunjukkan perusahaan memiliki kinerja yang bagus dalam menghasilkan laba bersih untuk pengembalian total aktiva yang dimiliki, sehingga berpengaruh terhadap harga saham yang akan naik. Perusahaan yang prediksi mempunyai prospek baik di masa mendatang, nilai sahamnya akan menjadi tinggi. ROA dapat dihitung dengan rumus, yaitu ROA sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi total aset dikali 100%. Teori pendukung yang terakhir dari penelitian ini adalah nilai perusahaan. Nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai pasar karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Nilai perusahaan dapat tercermin dari harga sahamnya. Jika nilai sahamnya tinggi, bisa dikatakan nilai perusahaannya juga baik. Pengukuran nilai perusahaan dalam penelitian ini menggunakan rasio Tobinski. Pengukuran nilai pasar perusahaan menggunakan Tobinski dinilai dapat memberikan informasi yang baik.
dilihat dari keterangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki Tobinski dengan nilai yang semakin tinggi menunjukkan prospek pertumbuhan perusahaan yang semakin baik. Karena investor akan mengeluarkan pengorbanan yang lebih baik untuk perusahaan yang memiliki nilai pasar aset yang lebih besar daripada nilai bukunya. Menurut Clapper dan Love dalam Hosanna 2012, pengukuran nilai perusahaan menggunakan Tobinski dapat dirumuskan, yaitu Tobinski sama dengan MVI plus debt dibagi TA. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Yang pertama, pengaruh corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Penelitian sebelumnya mengenai hubungan CSR terhadap nilai perusahaan masih menunjukkan hasil yang beragam. Menurut penelitian Abdullah dan kawan-kawan 2017 dan Putri 2016 menemukan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun, hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Sudarma dan Damayanti 2017, Pangabean 2018, dan Yosi 2019 yang menemukan bahwa CSR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka hipotesis pertama yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah corporate social responsibility berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Penelitian sebelumnya mengenai hubungan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan masih menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian menurut Lisa 2018 dan Aldo dan Jamaluddin 2020 menemukan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun, hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Abdullah dan kawan-kawan 2017, Eka 2017, dan Pangabean 2018 yang menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan uraian penelitian terdahulu, maka hipotesis kedua yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Dan yang ketiga, pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Penelitian sebelumnya mengenai hubungan profitabilitas dengan nilai perusahaan masih menunjukkan hasil yang beragam. Menurut penelitian Sudarma dan Damayanti tahun 2017 dan Aldo dan Jamaluddin tahun 2020, menemukan bahwa hubungan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan menurut penelitian Eka pada tahun 2017 menemukan bahwa hubungan profitabilitas terhadap nilai perusahaan berbanding lurus. Jadi, semakin tinggi profitabilitas maka semakin meningkat pula nilai perusahaan. Begitu pula dengan sebaliknya. Berdasarkan uraian penelitian terdahulu, maka hipotesis ketiga yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, rancangan penelitian. Penelitian ini terdiri dari satu variabel dependen dan tiga variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah corporate social responsibility, ukuran perusahaan, dan profitabilitas. Data yang terkumpul dalam penelitian ini kemudian diuji terlebih dahulu dengan uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Selanjutnya, hasil analisis tersebut disajikan dalam sebuah laporan serta diinterpretasikan, dan langkah terakhir dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan dan saran. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini adalah keseluruhan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan alasan perusahaan-perusahaan tersebut lebih banyak memberikan dampak atau pengaruh terhadap lingkungan sekitarnya sebagai akibat dari aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian ini menggunakan periode penelitian tahun 2019 sampai dengan 2020 dengan jumlah populasi sebanyak 193 emiten. Selanjutnya, metode untuk menentukan sampel dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling. Setelah disesuaikan dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan, maka peneliti mendapatkan jumlah sampel sebanyak 16 perusahaan dengan 2 tahun pengamatan, sehingga jumlah sampel adalah 32 sampel. Selanjutnya, jenis data dan sumber data. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang berkaitan dengan corporate social responsibility, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2019 sampai dengan 2020. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019 sampai dengan 2020. Data yang diperoleh dari penelitian ini diperoleh dengan mengakses website www.idx.co.id. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Uji asumsi klasik dibagi menjadi 4 bagian, yaitu uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heterokodasitisitas, dan uji autokorelasi. Sedangkan uji hipotesis dibagi menjadi 3, yaitu analisis regresi linear berganda, uji T, dan koefisien determinasi atau R kuadrat. Sekian presentasi mengenai proposal saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi.